Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi bab 4, yaitu tentang integral tak tentu fungsi aljabar, mata pelajaran matematika wajib kelas 11 semester genap. Jangan lupa kita belajar bersama ya. Konsep dasar integral sangat erat kaitannya dengan diferensial. Apa itu diferensial? Diferensial adalah turunan yang kita sudah pelajari di bab 3 atau di bab sebelumnya. Integral akan lebih mudah memahami jika sudah dipahami tentang turunan, walaupun secara konseptual integral itu lebih dahulu ditemukan ya daripada turunan. Tetapi untuk proses pencarian integral akan lebih mudah kalau sudah paham tentang turunan. Jadi kalau diketahui suatu fungsi f(x), maka turunannya kita namakan dengan f aksen x. Di sini ya. Nah, kalau diketahui turunannya, kita akan cari fungsinya, itu namakan integral. Jadi nama lain integral adalah anti turunan, seperti ven dengan anti ven, seperti itu ya. Jadi kebalikannya. Jika suatu f aksen x turunannya fx itu dinamakan fx, f kecil x, maka f besar x itu dinamakan anti turunan atau anti derivatif dari fx. Kita mulai ilustrasi yang pertama. Jadi untuk proses mendapatkan y dy per dx atau turunan dari y dari sini ke sini kita namakan diferensial. Kalau dari y dari turunannya kita cari ini dari sini ke sini ya. Dari turunannya kita cari kurvanya, kita namakan integral. Misalnya suatu y, fungsi y sama dengan 3x kuadrat, maka y aksen sama dengan dy per dx kan kita turunkan 3. Pangkatnya taruh di sini. Kemudian pangkatnya kurangi 1, jadinya 6x pangkat 1 sama dengan 6x. Bagaimana dengan integral? Misalnya integral dari y dx. Dx itu menyatakan derivatif terhadap x ya, karena di sini kan variabelnya kan x. Dx jadi dia dx. Kalau nanti variabelnya p berarti dp, kalau v berarti dv, seperti itu ya. Jadi kita integralkan 3x kuadrat dx. Cara mengintegralkan bagaimana? Kalau turunan itu kan dikali ya. Di sini ada angka 3, letakkan di sini. Kalau pangkatnya di turunan itu dikurangi 1, di integral itu tambah 1, kan namanya anti turunan. Kalau pangkatnya di sini tambah 1, berarti sebagai penyebutnya ini juga sama persis dengan pangkatnya, jadinya plus c. Jangan lupa plus c ya, karena dia plus konstanta, integral tak tentu. Jadinya 3 per 3, x pangkat 3 plus c. Atau karena 3 per 3 itu 1, berarti x pangkat 3 plus c. Plus c-nya tidak boleh lupa. Rumus umum dari turunan, misalnya diketahui fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya kan dikali seperti ini ya. A kali n kali x pangkat n min 1. Bagaimana dengan integral? Kalau diketahui fungsi fx sama dengan ax pangkat n, integralnya tentu saja lawannya dikali, dibagi. Ini ya, lawannya pangkatnya dikurangi, pangkatnya ditambah, jadinya ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Ilustrasi yang kedua, jika diketahui fungsi f(x) itu x pangkat setengah dx, maka integralnya kita gunakan rumus ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Jadinya pangkatnya tambah 1 di sini, baginya juga sama persis, berarti 1 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2. Ini harus sama ya, karena 1 per 32 itu sama dengan 2 per 3, jadinya diperoleh 2 per 3 x pangkat 3 per 2 atau 2 per 3 x akar x plus c. Plus c-nya tidak boleh lupa. Yang kedua, bagaimana jika dia operasinya? Jadi integral x pangkat 3
min 2x dx. Maka kita integralkan satu-satu. Integral x pangkat 3 dx kurangi integral 2x dx. X pangkat 3 tambah 1 jadinya x pangkat 4 per 4, jadi 1 per 4 x pangkat 4. Karena dia 2x itu kan pangkat 1 ya, kalau ditambah 1 kan jadinya 2, berarti x pangkat 2. 2 yang ini dapat dari sini, 2 yang ini dapat dari pangkatnya ini, jadinya 1 per 4 x pangkat 4 min x kuadrat plus c. Ilustrasi yang ketiga, integral dari x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 dx diperoleh. Kita jabarkan satu-satu, berarti x pangkat 3 per x pangkat 3 dx ditambah 1 per x pangkat 3 dx. Karena ini 1, berarti integral dari 1 dx ditambah integral 1 per x pangkat 3 dx. Karena 1 itu x-nya pangkat 0, jadinya 1 per x pangkat 0 per 1 per 0 per 1. Ini x pangkat 3 kan di bawah. Kalau naik jadinya pangkatnya negatif, jadi x pangkat min 3 per 1 dibagi min 3 per 1 diperoleh x kurangi min 3 tambah 1 itu min setengah ya, jadi x kurangi setengah x pangkat negatif 2 plus c. Ilustrasi yang ketiga, carilah fungsi fx jika diketahui turunannya yaitu 4 min 2x dan f0 sama dengan 5. Maka diperoleh solusi untuk cari fx itu kita integralkan dari turunannya. Jadi integral dari 4 min 2x dx kita pisah jadi integral 4 dx diperoleh karena dia nggak ada x-nya kan x pangkat 0 ya, jadi x pangkat 0 per 1 per 0 per 1, 4 nya dapat dari ini, kurangi 2, ini kan x pangkat 1 ya, jadinya 1 per 1 itu x pangkat 2, 2 per 2 x pangkat 2 plus c. Diperoleh hasil integralnya adalah 4x min x kuadrat plus c. Karena dia sebuah kurva, kita gunakan yang diketahui yang kedua. F0 sama dengan 5, kita masukkan di sini, kita ganti x-nya 0, berarti 4 kali 0, kurangi 0 kuadrat plus c sama dengan 5. Karena dia 0, berarti c-nya adalah sama dengan 5. Fungsinya menjadi fx sama dengan 4x min x kuadrat plus 5. Sudah berubah jadi c-nya, sudah ada angkanya 5. Untuk ngecek integralnya benar atau tidak, kita turunkan. Misalnya 4x ini turunannya kan jadinya 4 ini sesuai. Turunan dari min x kuadrat min 2x. Turunan dari 5 0. Jadi ini sudah sesuai dalam kita mengintegralkan. Pada ilustrasi keempat, ini aplikasi integral ya, dalam kaitannya dengan gradien fungsi atau gradien garis singgung suatu kurva. Misalnya di sini gradien garis singgung suatu kurva ditentukan rumus dy per dx atau nama lainnya itu y aksen ya, sama dengan x kali 4 min x. Apabila kurva tersebut melalui titik 1,3, maka tentukan persamaan kurvanya. Solusinya adalah persamaan kurva itu kita namakan y, bisa juga fx ya, sama. Kita peroleh dari mengintegralkan dari gradien garis singgungnya. Kita peroleh integral dari 4x, ini kita kali, kemudian x kali x, kita peroleh integral dari x kuadrat dx. Ini kita integralkan, ini pangkatnya 1 ya, berarti 4x pangkat 2 per 2. Ini x pangkat 2 kan plus 1, jadinya x pangkat 3 per 3. Atau kita sederhanakan jadinya 2x kuadrat min 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Pastinya jangan sampai lupa. Kemudian ini diketahui ya, melalui titik 1,3 sehingga diperoleh, kita masukkan y-nya ini ke sini 3, x-nya ini 1 ya, x-nya ini dan ini 1, sehingga diperoleh 3 sama dengan 2 kali 1 kuadrat kurangi 1 per 3 kali 1 pangkat 3 plus c. 2 kurangi 1 per 3, 3 sama dengan
diperoleh C-nya adalah 4/3. Sehingga persamaan kurvanya bagaimana? Dari persamaan ini tadi kita ganti C-nya menjadi 4/3. Sehingga Y sama dengan 2x kuadrat min 1/3 x pangkat 3 plus 4/3. Inilah persamaan kurvanya. Dari pembahasan atau materi yang kita utarakan di depan tadi, kita peroleh kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama adalah jika integral dari suatu konstanta, ini saya menamakan n, dx, maka integralnya adalah nx plus c. Karena nx itu kalau kita turunkan, ini ya, kita turunkan dari nx, kita turunkan x-nya kan jadinya n. C-nya kita turunkan jadinya 0. Jadi ini sudah sesuai. Kesimpulan yang kedua, jika integral x dx, maka karena ini x pangkat 1, 1 tambah 1 berarti x kuadrat per 2. Ingat, ini harus sama dengan pangkatnya ya, plus c. Jangan sampai lupa plus c-nya. Kesimpulan yang ketiga adalah kalau diketahui fungsinya ax pangkat n, maka integral dari ax pangkat n dx, karena di sini pangkatnya n, berarti ini ax pangkat n plus 1, ini ya, plus 1 per n plus 1, atau kita peroleh a per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Ini dari 3 kesimpulan tentang definisi integral fungsi aljabar sebagai antiturunan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.